Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya. Tentunya yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat hidayah kepada Islam, yang dengan sebab seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannah ila na'sum muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang jiwa yang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak lupa salawat dan salam kita tujuan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya. Dan kita selalu mohonkan Allah SWT supaya kita ditakdirkan dalam syafaat di yaumil akhir nanti dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahmatullah, bagaimana kita banyak berbekal untuk akhirat kelak. Sebagaimana bahwasanya dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang sekarang kita sedang berada di situ, berada di dalamnya, ini adalah sementara dan tidak kekal selamanya. Dan apa yang ada di dalamnya akan binasa. Kenikmatan yang ada di dalamnya, kelezatan yang ada di dalamnya, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara saja. Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan tentang pemisahan dunia yang fana ini. Dalam surat Al-Hadid Allah SWT mengatakan, yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian, dan saling berbanyak-banyak di dalam masalah harta dan juga anak. Allah sebutkan di sini bagaimana hakikat dari kehidupan dunia. Apakah itu adalah sesuatu yang senantiasa akan dirasakan oleh seseorang? Allah mengatakan setelahnya, seperti hujan yang tanamannya menjadikan kagum para petani. Ketika dia sudah memulai menghijau, maka para petani kagum dengan apa yang selama ini ia usahakan, yang dari pagi sampai petang, dan mungkin ada yang sampai malam. Mereka menguras tanamannya tersebut, mengurus tanaman tersebut. Setelah itu dia akan kering, kemudian engkau akan melihatnya dalam keadaan berwarna kuning. Setelah itu dia akan menjadi hancur lebur, dan di akhirat ada azab yang pedih, dan ada ampunan dari Allah dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ini pemisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dunia ini. Dia hanya kelezatan yang sementara. Kemudian setelah itu dia akan pergi dan hancur juga binasa. Kemudian adalah kesenangan yang menipu. Jadi keindahan, kesenangan dan kelezatan yang ada di dunia berupa harta, wanita, jabatan,
dan berbagai kelezatan yang dirasakan oleh manusia di dunia ini, ketahuilah bahwasanya ini adalah antara yang menjadikan kebanyakan manusia tertipu. Kebanyakan dari kita tergesa-gesa dan ingin segera merasakan apa yang dinamakan dengan kenikmatan dan juga kelezatan. Allah SWT menjadikan dunia ini sesuatu yang manis dan hijau, sehingga banyak manusia yang tertipu dengan dunia meskipun mereka tahu itu hanya sementara. Tapi manis dan lezatnya menjadikan mereka sibuk dengan kelezatan yang ada sementara ini, kemudian akhirnya lupa dengan akhiratnya. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari akhiratnya. Quran surat Ar-Rum ayat 7. Ini adalah keadaan sebagaimana besar mereka melihat yang nampak saja, kelezatan yang kenikmatan yang sekarang mereka rasakan. Akhirnya mereka pun lalai dari kehidupan akhirat. Dalam surat yang lain Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan dalam kehidupan dunia kecuali kesenangan yang melalaikan. Surat Al-Hadid ayat 20. Yaitu yang melakukan, yang melalaikan manusia dari akhiratnya. Sehingga kita lihat banyak orang yang berlomba, capek, mengeluarkan tenaga dan seluruh waktunya untuk mencari kesenangan dunia, kemudian mereka melupakan akhirat. Banyak manusia yang tertipu. Satu lagi Allah SWT mengingatkan dalam ayat yang lain, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Benar adanya akhirat, janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa akan memasukkan mereka ke dalam surga, dan orang yang lalai atau kufur diancam dengan neraka. Ini adalah benar. Maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia ini menipu kalian, dan jangan sampai kalian tertipu oleh setan. Allah SWT mengingatkan pada, oleh karena itu Allah tahu banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dan dikuatkan dalam ayat lain Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berdasar berbanyak-banyaklah telah menjadikan kalian lalai. Quran surat Al-Takatsur ayat 1. Yaitu berbanyak-banyak tentang masalah harta, bersaing siapa yang lebih banyak hartanya, lebih banyak hak miliknya, lebih banyak mobilnya, lebih banyak jabatannya, lebih tinggi jabatannya. Setiap kalian dia mendapatkan sesuatu, dia melihat orang yang lain dan ingin lebih banyak daripada orang lain. Terus sampai usia dan juga umurnya habis untuk berbanyak-banyak dan berbangga-bangga di dalam masalah dunia ini. Maka sampai kalian masuk ke dalam kuburnya, yaitu sampai kalian meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, barulah dia sadar bahwasanya selama ini dia lalai dari akhirat, lalai dari ketaatan kepada Allah SWT, menghabiskan sebagian besar umurnya untuk dunianya, bukan untuk memakmurkan akhiratnya. Itulah jemaah sekalian, bekal untuk akhiratnya. Semoga kita diberikan hidayah taufik dari Allah SWT untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, ketaatan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Dan untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa hafdzul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika